Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifania Nur Kamila dengan NIM 25030174188 dari kelas Pendidikan Matematika 2025F. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi geometri di bab 10, mulai dari teorema 10.1 hingga teorema 10.5, dan juga akibat 10.1 dan akibat 10.2. Baik, kita masuk pada teorema yang pertama, yaitu teorema 10.1. Pada teorema 10.1 itu berbunyi, jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga memotong sisi-sisi segitiga yang lain di dua titik yang berbeda, maka panjang ruas garis potongannya sebanding dengan sisi tersebut. Nah, di sini diketahui ada segitiga RFN dengan garis XY itu sejajar dengan Fn. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa Rx itu sebanding dengan Rf sama dengan Ry sebanding dengan Rn. Nah, di sini saya membuktikan ada dua segitiga. Di sini ada segitiga Rfn dengan Xy itu sejajar dengan Fn. Nah, di sini saya akan mengkonstruksi garis tinggi. Mengkonstruksi garis yang ditarik dari F dan juga Y. Jadi di sini. Lalu saya akan membuat garis tinggi dari segitiga RYF ini. Jadi sini. Nah, ini garis tinggi yang dimana ini siku-siku. Saya namai dengan T. Begitupun dengan segitiga yang kedua, saya mengkonstruksi garis dari X ke N, di mana garis tinggi sini saya beri nama T juga. Saya beri nama ini A. Nah, lalu kita pandang segitiga RXY, segitiga yang kecil ini dengan alas RX. Nah, jadi RX ini dia adalah alas dari segitiga RXY. Nah, lalu segitiga XFY yang saya tadi konstruksi garis ini itu kan menjadi segitiga ya. Nah, dengan alas itu XF. Nah, lalu kita menghitung luas dari kedua segitiga. Jadi untuk luas segitiga XFY, kan rumus luas itu setengah kali tinggi dikali dengan alas. Jadi setengah dikali tinggi dikali XF. Tadi kan alas dari XFY itu kan XF. Jadi setengah dikali tinggi dikali XF. Lalu di sini juga saya mencari luas dari segitiga RXY yang atas ini. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa alasnya itu RX, jadi tinggal setengah dikali tinggi dikali RX. Itu sama dengan, jadi ini bisa kita coret setengah dikali tingginya. Jadi sisa XF berbanding dengan RX. Jadi ini persamaan 1. Nah, lalu di sini kita akan memandang segitiga RXY. Jadi segitiga RXY yang dimana ini segitiga RXY yang dimana alasnya itu RY. Sini alas. Nah, ini alas. Lalu segitiga YNX yang ini YNX. Tadi kan saya sudah mengkonstruksi garis di sini ya, garis X dan N. Garis XN, dengan alas YN ini dia adalah alas dari segitiga YNX. Nah, lalu selanjutnya kita sama dengan yang sebelumnya, kita mencari luas dari dua segitiga tersebut. Jadi segitiga YNX itu sebanding luas segitiga RX, yaitu sama dengan setengah dikali T dikali YN. Ini kan tadi sudah diketahui ya, YN. Nah, lalu ini juga sama dengan alas RY. Itu kita bisa coret lagi ini. Jadi sisa YN
sebanding dengan RY. Ini persamaan kedua. Nah, lalu kita membuat segitiga lagi, yang dimana sini saya konstruksi. Jadi yang segitiga kedua ini disatukan, tapi dalam satu segitiga. Jadi seperti ini. Lalu tadi kan sudah diketahui ya bahwa XY itu sejajar dengan FN. Ini kan sudah diketahui. Nah, maka luas dari segitiga XFY itu sama dengan luas segitiga YNX. Nah, ini jadi persamaan ketiga. Nah, lalu kita masuk ke dari persamaan 1, 2, dan juga 3 itu XF ini sebanding dengan RX. Terus kita mencari luas dari dua segitiga tersebut, yaitu luas segitiga XFY itu sebanding dengan luas segitiga RXY, dan juga sama dengan luas segitiga YNX itu sebanding dengan segitiga RXY. Lalu kita bisa simpulkan bahwa YN ini sebanding dengan RY. Atau bisa kita tulis XF sebanding RX dan juga YN sebanding dengan RN. Nah, ini jadi persamaan keempat. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan 1 pada kedua ruas. Jadi contohnya itu seperti ini. RX ditambah dengan XF sebanding dengan RX itu sama dengan RY ditambah dengan YN sebanding dengan RY. Nah, di sini jadi RF itu sebanding dengan RX sama dengan RN sebanding dengan RY, atau bisa kita tulis itu RX sebanding RF sama dengan RY sebanding dengan RN. Nah, maka ini sudah terbukti karena tadi kan yang dibuktikan itu RX sebanding RF dan juga sama dengan RY sebanding dengan RN, maka ini terbukti. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada teorema 10.2. Nah, pada teorema ini itu berbunyi jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya itu sebanding dengan panjang sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiga. Nah, di sini diketahui ada satu segitiga, saya beri nama segitiga ABC dengan AX sebanding AB sama dengan AY sebanding dengan AC. Nah, lalu di sini kita akan membuktikan bahwa BC ini sejajar dengan XY. Di sini kita menggunakan bukti tak langsung. Jadi kita menggunakan perandaian. Nah, di sini kan tadi ada segitiga ABC dengan AX itu dia sebanding dengan AB. AX sebanding dengan AB, lalu AY sebanding dengan AC. Nah, di sini kita akan mengandaikan dengan BC ini tidak sejajar dengan XY. Nah, lalu ada garis melalui titik B memotong AC. Jadi ada garis yang dimana dia melalui titik B di sini. Berarti kita tarik garis ke sini ya. Garis sini memotong AC di titik E. Sini saya beri nama titik E. Sehingga titik BE ini, garis BE ini dia sejajar dengan XY. Nah, lalu yang ketiga itu XY sejajar dengan BE. Ini XY sejajar dengan BE. Nah, menurut pada teorema sebelumnya, yaitu teorema 10.1,
jika AX sebanding dengan AB sama dengan AY sebanding dengan AE. Maka hal ini kontradiksi. Maka pengandaian pengandaiannya salah. Yang benar itu berarti BC sejajar dengan XY. Maka BC sejajar dengan XY. Baik, selanjutnya kita masuk pada teorema 10.2. Di sini berbunyi, diketahui kesesuaian antara dua segitiga. Jika sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Nah, di sini diketahui ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga XYZ. Dengan sudut A ini kongruen dengan sudut X, sudut B kongruen dengan sudut Y, dan juga sudut C kongruen dengan sudut Z. Nah, di sini seperti ini ilustrasinya. Jadi ada dua segitiga ABC dan XYZ, yang dimana A dan Y ini kongruen sudutnya, lalu sudut B dan Y ini kongruen, dan juga C, Z ini kongruen. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga XYZ. Nah, berarti kita juga harus membuktikan bahwa AB banding XY itu sama dengan BC banding YZ dan sama dengan AC banding XZ. Nah, di sini kita bukti misalkan segitiga ABC ini dia tidak kongruen dengan segitiga XYZ. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Ada satu segitiga yang dimana segitiga besar ini ABC dan juga segitiga kecil ini XYZ. Nah, karena A itu kongruen, sudut A itu kongruen dengan sudut X, maka gambarnya itu bisa seperti ini ya. Nah, lalu yang kedua, sudut Z ini tadi kan sudah diketahui bahwa dia kongruen dengan sudut C, yang dimana dia transversalnya itu AC. Maka ruas garis YZ ini dia akan sejajar dengan ruas garis BC. Itu menurut teorema 8.7 yang berbunyi, jika dua garis dipotong oleh transversal, sepasang sudut-sudut sehadap kongruen, maka garis-garis tersebut sejajar. Nah, ini sejajar kan? Ruas garis YZ sama ruas garis BC. Nah, lalu yang ketiga, ruas garis YZ ini itu dia sejajar dengan BC. Maka AB sebanding XY, ini kan ada dua ya, ini X dan juga A yang atas ini. Nah, AB sebanding XY, lalu sama dengan AC sebanding dengan XZ. Itu menurut teorema 10.1. Nah, karena sudah diketahui tadi kan sudut Y itu kongruen dengan sudut B, maka kita bisa menggambar seperti ini. Jadi Y dan B ini di atas, dia kongruen kan, ini simbolnya kongruen. Lalu karena Z kongruen C, ini juga sudah diketahui, transversalnya itu BC, ini transversal, maka XZ itu sejajar dengan AC. Itu menurut teorema 8.7 yang tentang jika dua garis dipotong oleh transversal, sepasang sudut sehadap itu kongruen, maka garis-garis tersebut sejajar. Nah, ini XZ itu sejajar dengan AC. Nah, karena akibat dari sejajar ini, dua garis yang sejajar ini, maka AB ini dia banding XZ itu sama dengan BC banding YZ. Nah, karena karena AC itu banding XZ sama dengan AB banding XY itu dan juga AB banding XZ sama dengan BC banding YZ. Untuk yang ini pakai segitiga yang ini, dan juga untuk yang banding ini pakai segitiga ini. Jadi AB itu banding XY dan juga BC banding YZ. Nah, karena tadi AB ini sebanding XY sama dengan BC banding YZ sama dengan AC banding XZ, maka kita bisa simpulkan bahwa AC itu
banding XZ sama dengan BC banding YZ. Itu dia karena mempunyai sifat yang transitif. Jadi AC ini banding XZ sama dengan BC banding YZ. Nah, ini transitif kan, karena ini dua sama, maksudnya segitiga yang sama. Namun saya pindah penempatan YB-nya ini ke atas. Tadi kan di sini AX yang di atas, jadi ini YB yang di atas. Nah, maka segitiga ABC ini dia sebangun dengan segitiga XYZ. Maka ini terbukti. Baik, selanjutnya ada akibat 10.1. Nah, jadi teorema yang tadi, teorema 10.3 itu memberikan dua akibat, yaitu yang pertama ada akibat 10.1 tentang sudut-sudut atau SD-SD. Nah, pada akibat ini berbunyi diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua pasang dari sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Nah, di sini diketahui ada dua segitiga, kan ada dua segitiga, itu saya beri nama segitiga ABC dan segitiga XYZ dengan sudut A kongruen dengan sudut X dan sudut B kongruen dengan sudut Y. Nah, di sini kita akan membuktikan sudut yang ketiga, yaitu sudut C itu kongruen dengan sudut Z. Nah, di sini buktinya, ilustrasinya seperti ini, di mana ada dua segitiga dengan X, A dan X ini kongruen sudutnya, dan B dan Y kongruen sudutnya. Nah, untuk yang pertama, yaitu sudut A kongruen dengan sudut X yang diketahui tadi, lalu sudut B kongruen dengan sudut Y, karena sama, sudah diketahui di awal, maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ. Itu menurut definisi kesebangunan sudut-sudut. Jadi dari sini kan tadi jika dua pasang dari sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Nah, maka dua segitiga tadi itu dia sebangun. Nah, lalu sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga sebangun itu kongruen menurut dari langkah ketiga. Sudut-sudut bersesuaian pada segitiga sebangun kongruen. Oh, ini akibat dari sini. Lalu kita simpulkan bahwa sudut C ini dia kongruen dengan sudut Z, maka terbukti. Baik, selanjutnya kita masuk ke akibat dari teorema 10.3 tadi, yaitu akibat 10.2. Nah, pada akibat ini itu berbunyi jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga dan memotong dua sisi yang lain pada dua titik berbeda, maka segitiga yang terbentuk sebangun dengan segitiga mula-mula. Nah, di sini diketahui ada satu segitiga yaitu segitiga ABC yang dimana ruas garis XY ini dia akan sejajar dengan ruas garis AB. Di sini kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC yang besar ini dia sebangun dengan segitiga XYC. Nah, di sini untuk buktinya yang pertama, ruas garis XY itu sejajar dengan ruas garis AB karena tadi sudah diketahui kan di sini. Nah, lalu sudut CAB dia kongruen dengan sudut CXY. Jadi sudut CAB, sudut ini, dia kongruen dengan sudut CXY. Dan juga sudut ABC, dia kongruen dengan sudut XYC. Nah, karena ada dua sudut yang dimana sudut ini sama-sama kongruen, maka sudut yang ketiga itu dia akan kongruen. Jadi sudut C dia kongruen dengan sudut C sendiri, itu sifat refleksif. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga ABC ini dia sebangun dengan segitiga XYC, itu menurut definisi kesebangunan.
maka ini terbukti benar. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada teorema 10.4 tentang teorema kesebangunan sisi sudut sisi. Nah, pada teorema ini berbunyi, dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga, jika dua pasang sisi bersesuaiannya sebanding dan sudut-sudut yang diapitnya kongruen, maka kesesuaian itu kesebangunan. Nah, di sini diketahui ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga XYZ. Dengan sudut ACB itu kongruen dengan sudut XYZ, dan juga XZ banding AC sama dengan YZ banding BC. Nah, kita akan membuktikan bahwa kedua segitiga yang tadi itu, segitiga ABC dan segitiga XYZ ini dia sebangun. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi di dua segitiga yang dimana sudut C ini kongruen dengan sudut Z. Nah, di sini kita pakai pengandaian. Kita andaikan bahwa segitiga ABC itu tidak kongruen dengan segitiga XYZ. Nah, karena sudut ACB tadi kongruen, sudut ACB ini kongruen dengan sudut XYZ, maka kita bisa gambar seperti ini. Jadi ada segitiga ABC dan juga XYZ. Nah, karena di sini untuk pembuktiannya kita membutuhkan dua segitiga, maka ini saya ganti titiknya menjadi E dan juga F. Nah, di sini kita membuat CE itu sama dengan Z. Tadi kan di sini ZX ini di ini ya. Jadi CE ini dia sama dengan ZX, lalu CF ini dia sama dengan ZY. Tadi kan di sini Y ya. Nah, lalu segitiga XYZ ini, segitiga yang kecil ini, itu dia kongruen dengan segitiga EFC. Tadi kan di sini awalnya itu kan X dan juga di sini Y ya. Nah, namun kita ubah jadi EF, maka segitiga XYZ itu kongruen dengan segitiga EFC berdasarkan sisi sudut sisi. Nah, karena ini XZ kan, ini XZ, di sini kan XZ itu sebanding dengan AC, lalu YZ, ini YZ, FC ini YZ, itu banding B sama apa sih? YZ itu banding dengan BC, maka EF ini, ruas garis EF ini dia akan sejajar dengan ruas garis AB itu berdasarkan teorema 10.2 yang dimana 10.2 itu jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiga. Nah, ini jadi garis EF dan juga AB ini dia sejajar. Nah, lalu karena tadi ini akibat dari ruas garis EF sejajar dengan ruas garis AB, maka segitiga EFC dia akan sebangun dengan segitiga ABC. Nah, karena segitiga EFC ini sebangun dengan segitiga EFC dan juga segitiga XYZ ini kongruen dengan segitiga EFC, maka segitiga XYZ dia akan sebangun dengan segitiga ABC, atau bisa juga segitiga ABC dia sebangun dengan segitiga XYZ. Nah, ini maka terbukti. Baik, selanjutnya ada teorema yang terakhir, yaitu teorema 10.5, yaitu tentang teorema kesebangunan sisi-sisi-sisi. Nah, teorema ini berbunyi, dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga, jika sisi-sisi bersesuaian sebanding, maka kesesuaian itu suatu kesebangunan. Nah, di sini diketahui ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF, dengan AB banding DE sama dengan BC banding EF sama dengan AC banding DF. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa kedua segitiga ini dia sebangun. Oke, baik. Jadi gambarnya seperti ini. Yang pertama ada AB sebanding DE sama dengan BC sebanding EF sama dengan AC banding DF, itu karena tadi sudah diketahui. Nah, lalu karena
AB ini dia sebanding dengan AB banding DE itu sama dengan AC banding DF, maka sudut A dia akan sama dengan sudut D. Jadi sudut ini dia akan sama dengan sudut ini. Nah, itu karena sisi-sisi sebanding membentuk sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, lalu karena tadi AB banding DE sama dengan BC banding EF, maka sudut B dan juga sudut F ini dia akan sama. Jadi sudut B dan sudut E ini akan sama. Itu karena tadi alasannya sama, karena sisi-sisi yang sebanding membentuk sudut yang bersesuaian sama besar. Lalu karena AC banding DF sama dengan BC banding EF, maka sudut C itu dia akan sama dengan sudut F. Nah, ini sudut C dan sudut F. Tadi alasannya juga sama, yaitu sisi-sisi sebanding membentuk sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, karena tadi sudah diketahui 1, 2, 3 itu sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan juga sudut C itu sama dengan sudut F, maka segitiga ABC ini dia sebangun dengan segitiga DEF. Segitu saja, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.